bisa buka akun di sini ya, quizlet.com. Nah, Anda bisa gunakan sebagai aplikasi web untuk belajar ya. Jadi ini bisa membantu, misalnya ada beberapa bentuk ini ya, bentuk kayak ini untuk latihan soal ya. Ada bentuknya seperti ini namanya flashcard ya. Jadi flashcard ini bisa digunakan seolah-olah ada sebuah kartu itu kertas gitu ya. Nah, di depannya ini misalnya soalnya, di belakang jawabannya gitu ya. Atau misalnya kalau yang belajar vocabulary ya, bahasa asing, nah bisa dipakai. Jadi di depan katanya, di bagian belakang artinya gitu ya. Nah, jadi ini kan masalah key term, kita belajar key term. Nah, ini cocok digunakan untuk mengingat-ingat atau mempelajari definisi-definisi dari istilah ya. Oke ya, jadi ini ada 10 soal tadi ya. Nah, kita lihat di sini adalah pengertiannya atau definisinya. Kemudian yang di underline ini adalah istilahnya ya. Termnya apa? Oke, coba kita bahas bareng. Saya minta mulai dari Aditya. Mana Aditya? Saya, Pak. Ya, oke. Sebentar ya. Oke, soal pertama jawabannya apa? Multimedia, Pak. Multimedia. Nah, terus Anda coba ini translate ya. Ya, jawabannya memang multimedia. Coba Anda translate. Multimedia adalah gabungan kombinasi dari teks, grafik, grafik artis, suara, animasi, dan video yang dikirimkan kepada kamu melalui komputer atau elektronik lainnya. Ya, oke. Jadi ini pengertian atau definisi ya, multimedia menurut Typhon, pengarang buku ini ya. Jadi multimedia adalah kombinasi apa saja gitu ya, dari teks, kemudian seni grafis. Nah, seni grafis ini kadang disebut juga sebagai gambar atau image. Kemudian suara, animasi, dan video. Nah, jadi elemen multimedia itu ada 5 ya. Ini Anda harus ingat. Jadi teks ya, jadi elemen atau unsur dari multimedia. Karena multimedia itu kan multi dan media ya. Multi itu banyak, media itu seperti wadah gitu ya. Atau tunggalnya adalah medium. Nah, mediumnya apa saja? Ada teks, gambar, suara, animasi, dan video. Ya, jadi 5 elemen dasar multimedia yang dikirimkan kepada kita dengan menggunakan perangkat komputer atau elektronika yang lainnya. Dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronika yang lain. Nah, jadi multimedia itu kalau kita mengkombinasikan, ya, mengkombinasi artinya minimalkan 2 ya. Kombinasi itu harus minimalnya 2 atau lebih jadinya. Misalnya apa? Teks dan gambar gitu ya. Kalau dalam satu tampilan Anda masukkan di situ ada gambar dan teks, maka kita bisa menyebutnya itu multimedia. Ya. Atau misalnya teks dan suara gitu. Ya.
atau kombinasi yang lain lah ya. Pokoknya dari 5 ini kalau dikombinasikan nanti bisa kita katakan itu multimedia ya. Nah, sebagai contoh, nah saya share lagi di sini. Kita pakai dictionary atau kamusnya Google ya. Nah, Google itu punya aplikasi dictionary, dia ngambil dari misalnya dari Oxford ya. Nah, ini saya masukkan kata kuncinya multimedia. Nah, multimedia sini adalah sebuah teks ya, teks. Nah, tapi di sini kita lihat di sini ada gambar apa ini? Icon speaker ya biasanya. Nah, icon speaker ini kan berarti gambar ya, logo atau icon itu kan sebenarnya logo atau gambar. Nah, jadi di sini ada teksnya multimedia, ada ikonnya. Kemudian satu lagi kalau saya klik, multimedia, nah ini kan ada suara ya. multimedia, Jadi kombinasi ini sudah kombinasi teks, kemudian ada icon dan ada sound ya. Nah, jadi kalau Anda baca multimedia itu baru dalam bahasa Inggris multimedia ya, multimedia. Multimedia gitu ya. Kalau mau belajar pronouns lebih lengkap bisa ke sini ya. Klik di sini. Nah, ini sudah kelihatan nih. Sekarang ada apa di sini? Elemennya apa saja kira-kira? Ada teks jelas ya? Ada teks, suara, dan gambar. terus satu lagi ada animasi. Lihatin ya. Multimedia. Multimedia. Nah, jadi ini sudah kombinasi 4 nih. Multimedia. Ada teks, ada icon atau gambar, ada suara, dan ada animasi. Ya. Multimedia. Nah, itu contoh simple ya, aplikasi multimedia. Jadi di dalamnya sudah mengkombinasikan berbagai elemen. Ya. Jelas ya, ini definisi multimedia seperti itu. Oke, soal yang kedua. Ya, coba sekarang Ahmad Rifai. Oke, Pak. Ya. Jawabannya interaktif multimedia, Pak. Oke. Interaktif multimedia. Atau interactivity ya. Nah, jadi interaktif itu kan kata benda. Karena di sini kata benda nih. Atau interaktif multimedia juga bisa ya. Nah, coba terjemahkan. Multimedia interaktif memperbolehkan pengguna untuk mengontrol apa dan kapan elemen akan dikirimkan. Ya, jadi multimedia itu nanti ada 2 jenis ya secara umum. Salah satunya ini, yaitu multimedia interaktif. Yaitu multimedia yang memungkinkan pengguna akhir ya, misalnya kita yang menggunakan aplikasi gitu, bisa mengontrol apa dan kapan elemen-elemen itu ditampilkan atau dikirimkan. Ingat elemen di sini artinya seperti tadi ya, ada teks, ada gambar, ada animasi, video, dan suara. Jadi ada 5 ya. Nah, jadi dengan multimedia yang interaktif, kita itu bisa mengatur ya. Jadi interaktivitas. Jadi kita tuh bisa berinteraksi gitu dengan aplikasinya. Bisa beri contoh nggak? Kira-kira apa aplikasi yang interaktif? Yang tadi aja ya, yang saya share tadi, yang barusan ini adalah aplikasi yang interaktif kan? Kenapa? Karena saya bisa mengontrol. Saya klik ini gitu kan, nanti keluar apa. Nanti saya klik di sini juga bisa. Jadi saya mengontrol apa yang ingin saya tampilkan. Mengontrol medianya, ya, ini mengontrol suaranya, mengontrol ikonnya. Dan seterusnya saya mengubah ini juga misalnya ya. Nah, ini jadi lebih lambat gitu. Nanti kalau ditayangkan, dibunyikan. Multimedia. Multimedia. Nah, itu berarti
interaktif ya. Jadi antar aplikasi ini aplikasi web ya, itu bisa dikendalikan oleh kita ya sebagai end user. Ya. Nah, itu yang namanya multimedia interaktif. Ya. Atau interaktivitas. Jadi interaktivitas itu memungkinkan kita bisa mengendalikan apa yang kita inginkan. Ya. Oke, berikutnya. Andafa. Iya, Pak. Sebentar, saya balik dulu ke sini ya. Nah, nomor 3. Hipermedia, Pak. Hypermedia. Ya, betul jawabannya. Coba terjemahkan. Hipermedia adalah struktur dari elemen yang dihubungkan yang pengguna dapat navigasikan. Oke, jadi ini sebuah struktur elemen yang disambungkan ya. Elemen-elemen yang dihubungkan atau dikoneksikan gitu ya, melalui atau dikoneksikan sehingga user bisa melakukan navigasi ya, mengarah. Nah, jadi hypermedia ini adalah kombinasi dari dua ya, hyperlink dan media. Hyperlink itu Anda kenal misalnya pada HTTP ya. Ya, HTTP. Nah, itu H-nya adalah hyperlink ya. Hyperlink text transfer protocol. Nah, jadi hypermedia itu yang memungkinkan kita mengkoneksikan satu media ke media yang lain. Ya. Jadi ini di belakang layar ya. Ini yang mengontrol web. Jadi yang web itu kan ditemukan oleh seorang kebangsaan Inggris ya. Namanya Tim Berners-Lee. Karena kontribusinya itu pemerintah kerajaan Inggris itu memberikan gelar bangsawan ya. Jadi dia sudah dapat gelar Sir Tim Berners-Lee. Nah, di belakang web itu sebenarnya yang berkontribusi paling besar mesinnya itu adalah hyperlink ya. Seperti tadi ya, saya mengklik itu kalau Anda buka Google gitu ya. Kalau Anda buka Google, nanti ini banyak link yang ada ya. Ini banyak link. Sebenarnya link itulah yang mengatur koneksi antara elemen-elemen. Contoh di sini antara image dengan suara. Nah, ini saya tekan icon, ini kan keluarnya suara. Berarti dia yang mengkoneksikan gambar dengan suara. Ya. Tapi ada juga yang bentuk teks tadi ya. Saya balik lagi. Nah, ini kan teks nih. Jadi, ya. Nah, ini teks. Ya. Jadi, kalau saya bunyikan. Multimedia. Nah, nanti ada muncul di sini. Ada learn to pronounce. Nah, ini kan teks sebenarnya ya. Nah, kalau saya klik teks ke mana nih? Nah, teks ke sini. Jadi ini ke dokumen ya. Jadi secara umum hypermedia namanya ya. Jadi sebuah struktur yang menghubungkan antar satu media ke media yang lain ya, terutama yang beda medianya ya. Nah, kalau lebih spesifik di teks ya, jadi satu teks ke teks yang lain itu namanya hypertext. Ya, jadi kalau hypertext lebih fokus antar teks saja. Tapi kalau antar media yang berbeda itu namanya hypermedia ya. Nah, Anda bisa buat juga hyperlink itu dengan aplikasi-aplikasi biasa ya. Misalnya Anda buka PowerPoint kan. Nah, saat presentasi itu Anda mau nge-link gitu. Jadi dari slide misalnya slide 5, kalau diklik nanti lompat ke slide 10 gitu ya. Atau dari slide 10 diklik lagi bisa lompat ke slide awal gitu ya. Misalnya Anda buat sebuah daftar isi. Ya, A, B, C, D. Nanti kalau diklik A, lompat ke halaman 5, diklik B ke halaman 10, C halaman sekian. Nah, itu bisa dilakukan dengan hyperlink. Ya. Ya.
Oke, nah berikutnya sekarang nomor 4. Asrul. Iya, Pak. Linear multimedia. Ya, terjemahan. Multimedia linear, proyek multimedia linear mengizinkan pengguna untuk duduk dan menonton seperti mereka menonton film atau televisi. Ya, nah ini kebalikan dari apa? Kebalikan dari interaktif multimedia tadi ya, yang soal nomor 2. Jadi dari sisi interaktivitas, multimedia itu bisa dibagi 2. Ada yang interaktif, ada yang non-interaktif atau yang linear. Ya. Kalau linear itu kayak kita nonton bioskop. Ya. Jadi kita kan nggak bisa ngatur ya, nggak bisa ngatur kontennya kan ya. Nanti semua akan protes. Yang nonton kan nggak hanya kita kan. Jadi kita nggak bisa melakukan interaktivitas di bioskop. Ya. Nah, jadi kita hanya duduk manis saja, sit back and relax gitu ya. Sit back, relax, kemudian hanya watch saja. Nggak bisa mengontrol apa yang kita inginkan. Nah, banyak aplikasi itu memang yang modern itu biasanya interaktif, tapi nggak semuanya interaktif ya. Kasus yang di bioskop itu nggak perlu interaktif. Ya, nanti akan merepotkan juga. Nanti semua kan punya keinginan yang berbeda-beda tuh ya. Oke. Jadi ini betul ya, linear multimedia. Kebalikan dari interaktif multimedia. Nah, kemudian nomor 5, Az-Zahra. Mana Az-Zahra? Iya, Pak. Coba. Authoring tools, Pak. Oke, betul ya jawabannya. Apa itu authoring tools? Alat software buat ngelola elemen multimedia individu dan memberikan interaksi pengguna. Oke, nah itu definisi ya. Jadi kita kan mata kuliahnya multimedia dan authoring tools. Jadi multimedia tadi kombinasi elemen-elemen multimedia, elemen media teks, gambar, dan seterusnya. Sedangkan authoring tools adalah software bantu yang digunakan untuk merancang dan mengelola atau mengelola elemen-elemen multimedia, kemudian juga memberikan interaksi ya, memberikan interaktivitas. Ya, jadi tidak hanya mengedit ya, tidak hanya menggabungkan gitu ya. Authoring tools itu bisa menambahkan interaktivitas ya. Kalau menggabungkan saja gampang ya. Jadi misalnya gabung teks dengan gambar, teks dengan suara, gambar dengan suara, gambar dengan animasi. Misalnya Anda sering lakukanlah di presentasi ya. Membuat slide presentasi kan Anda bisa gabung-gabungkan. Nah, authoring tools menambahkan fitur interaktivitas. Jadi nanti bisa berinteraksi secara langsung. Jadi software itu ada yang spesifik gitu ya, hanya untuk sebuah keperluan, misalnya PowerPoint untuk membuat presentasi, Microsoft Word misalnya untuk membuat dokumen. Nah, tapi kalau authoring tools lebih spesifik, dia untuk mengelola elemen multimedia, kemudian menambahkan interaktivitas. Oke, berikutnya nomor 6, Desi. Graphic User Interface, Pak. Oke. Graphical User Interface atau dibacanya GUI ya, GUI. Nah, apa itu? Jumlah dari apa yang sudah dimainkan dan bagaimana itu ditampilkan kepada para penonton atau membaca di layar monitor. Ya,
Nah, ini keseluruhan apa yang bisa ditampilkan ya ke pemirsa atau penonton atau pengguna aplikasi ya di monitor kita ya. Nah, jadi GUI itu, graphical user interface itu sebenarnya tampilan ya, tampilan antar aplikasi dengan kita gitu ya, dengan pengguna. Jadi ada interaksi karena kita bisa mengakses kontrol-kontrol yang ada di dalam aplikasi ya. Nah, kalau zaman dulu itu zamannya belum ada mouse ya, belum ada touchpad gitu kalau di laptop, itu masih menggunakan teks ya. Jadi perintah itu dalam teks gitu semua. Komennya ada, mungkin ada tahu ada command line ya, command line interface ya, CLI. Nah, CLI itu menggunakan teks. Nah, baru kalau Anda baca sejarah ya, pada saat Steve Jobs, pendiri Apple itu kunjungan ke Xerox, perusahaan perangkat ini ya, publishing, penerbitan, diundang atau datang ke Xerox, secara tidak sengaja atau sengaja gitu ya, Steve Jobs itu melihat ada mesin baru di Xerox yang menggunakan mouse. Jadi mouse-nya ukurannya masih besar waktu itu ya, masih awal. Nah, dari situ Steve Jobs terinspirasi untuk menggunakan mouse itu pada sistem operasi Mac-nya ya, yang awal. Jadi bukan lagi CLI, bukan lagi pakai keyboard perintahnya, tapi sudah menggunakan mouse. Jadi tinggal klik gitu ya. Nah, dari situlah sistem operasi mulai menggunakan graphical user interface ya. Hampir semua kalau dibilang sekarang semua aplikasi itu sudah graphical user interface ya, sudah GUI semua ya. Karena lebih praktis dan lebih mudah. Anda bayangkan laptop atau handphone kalau nggak pakai GUI gimana gitu? Klik touch screen-nya itu kan sebenarnya GUI ya, graphical. Nggak harus ngetik gitu ya. Oke, nomor 7. Emil. Emil, mana Emil? Jawabannya apa? Platform. Ya, atau environment. Ya, platform atau environment. Maksudnya apa? Coba terjemahkan, Emil, ditulis aja terjemahannya. Perangkat keras dan perangkat lunak yang mengatur batas dari apa yang bisa terjadi. Ya, jadi ini wadahnya ya, atau istilahnya kendaraannya. Platform itu seperti kendaraan. Jadi sebuah aplikasi multimedia itu harus jelas platformnya. Maksudnya gini ya, aplikasi itu kan terbagi 3. Pertama adalah aplikasi desktop. Aplikasi yang dijalankan di komputer, ya di desktop, di laptop, di komputer. Yang harus diinstal ya. Jadi Anda install dulu, kemudian baru di running. Nah, yang kedua aplikasi web atau web app. Ya. Kalau web app, Anda nggak perlu install, cukup gunakan web browser. Ya. Jadi pakai web browser mengakses sebuah web server, nanti bisa jalan di sana ya. Seperti ini nih, ini Quizlet ya, ini quizlet.com, ini kan web servernya. Nah, saya buka ini pakai Google Chrome. Nah, jadi ini sebuah aplikasi web ya. Nah, kemudian yang ketiga ada aplikasi mobile atau mobile app. Nah, kalau mobile app jalan di perangkat seperti handphone gitu ya, tablet dan seterusnya. Nah, jadi setiap aplikasi itu, aplikasi multimedia itu harus ditentukan dulu di awal ya. Itu platformnya apa gitu. Karena berbeda ya. Spesifikasi hardware dan software untuk laptop dengan handphone, dengan server gitu berbeda. Nah, jadi platformnya berbeda. Nah, sekali lagi platform itu mencakup
hardware dan software seperti sininya. Hardware dan software yang digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi, katakanlah aplikasi multimedia ya. Nah, jadi kita harus tentukan platformnya gitu atau lingkungan hardware softwarenya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan platform di sini ya. Oke, kemudian yang ke-8 siapa tadi terakhir? Oh, Emil ya. Sekarang Desi. Desi udah belum? Sudah, Pak. Oh, sudah, sorry ya. Faiz. Mana Faiz? Integrated multimedia, Pak. The information that makes up a multimedia presentation is referred to as, nah ini informasi ya. Jadi ini adalah kontennya. Ya, kita sering mendengar konten. Ya, ada konten kreator, kalau sekarang zamannya konten YouTube atau mungkin di mana lagi ya, banyak aplikasi media sosial yang menggunakan konten kreator. Nah, sebenarnya konten di situ adalah informasi yang membentuk ya presentasi multimedia. Ya. Nah, jadi jawabannya ini kontennya ya. Oke. Kemudian yang 9 Fatih. Burners, Pak. Burners. Oke, coba terjemahkan. CD dan DVD burners dipakai untuk membaca dan membuat CD dan DVD berupa audio, video, dan format data. Oke, jadi burner itu pembakar ya. Jadi ini istilah yang dipakai untuk perangkat khususnya di CD ini ya, CD atau DVD, mungkin juga Blu-ray disc ya. Jadi kenapa digunakan istilah burner? Burner itu kan membakar karena pada proses pembuatan atau proses menaruh atau menyimpan data ke CD atau DVD itu digunakan sinar laser. Ya. Kalau CD, DVD menggunakan laser warnanya merah, sedangkan Blu-ray disc menggunakan warnanya biru. Makanya namanya Blu-ray. Ray itu berkas, ya, berkas cahaya berwarna biru. Kalau ini menggunakan merah. Nah, jadi si lapisan atas dari disknya itu dibakar, ya, dibakar oleh laser. Ya, jadi saat Anda melakukan writing atau burning, nah itu lasernya akan membakar permukaan atas dari disknya. Ya, makanya namanya burner. Ya. Oke, kemudian yang 10. Ilham. Jawabannya browser, Pak. Browser, coba terjemahannya. Sebentar, Pak. Gimana? Mana Ilham?
halaman web atau situs HTML dan HTML umumnya dilihat menggunakan browser, Pak. Ya, atau web browser ya. Jadi HTML itu kepanjangannya apa? Hypertext Markup Language ya. Ini dynamic HTML. Nanti kalau Anda belajar pemrograman web ini akan dibahas tentang dua bahasa ya, bahasa dasar lah dari web. Nah, jadi kita mengakses halaman web itu dengan aplikasi ya, namanya web browser. Tadi saya sudah singgung ya, bahwa aplikasi itu ada 3. Aplikasi desktop yang harus diinstal, kemudian aplikasi web yang cukup menggunakan web browser untuk mengaksesnya, kemudian yang ketiga aplikasi mobile ya, yang jalan di handphone. Jadi diinstal di handphone, kemudian di situ bisa dijalankan ya. Nah, handphone macam-macam operating sistemnya. Ada yang umum misalnya Android dari Google, atau yang lebih eksklusif misalnya dari Apple dan seterusnya ya. Oke ya, jadi ini web browser. Nah, itu sedikit gambaran ya dari istilah-istilah dasar dari terkait dengan multimedia. Oke, nah jadi kalau saya ulang, coba sekarang saya ulang dibalik sekarang. Fidelia, mana Fidelia? Fidelia, Fidel, mana Fidel? Halo, Fidel. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau dibalik multimedia apa? Sebentar, Pak. Ya. Oke, tadi tinggal dibaca aja yang tadi. Multimedia adalah, ayo video. Itu beberapa kombinasi teks suara, grafik art, suara, animasi, dan video. Terus? Nih, tinggal dibaca aja. Multimedia adalah apa saja, apapun ya, kombinasi dari teks, seni grafis atau gambar, suara, animasi, dan video yang dikirimkan ke kita menggunakan komputer atau perangkat elektronika yang lain. Oke? Oke, terus multimedia interaktif atau interactivity itu apa? Indah. Multimedia interaktif itu memungkinkan pengguna untuk mengontrol apa dan kapan elemen akan dikirimkan. Ya, jadi multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan user akhir bisa mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia itu ditampilkan atau dikirimkan. Hypermedia, Jilan. Ayo, mana Jilan?
Jilan, mana suaranya? Tua kelas? Iya, Pak. Coba hubungi Jilan. Kenapa nggak ada suaranya? Sebentar ya, Pak. Jilan, tadi izin kamar mandi, Pak. Izin? Ya, Pak, dia ngechat di chat Jimmy, Pak. Izin ke kamar Oh, mandi. itu 5 menit yang lalu itu. Kelamaan kamar mandinya. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan, Mahes, suara. Hypermedia is a structure of link element through which the user can navigate. Oke, artinya? Hypermedia adalah struktur elemen terkait di mana pengguna dapat menavigasi. Struktur elemen-elemen yang dihubungkan ya. Ya, Pak. Sehingga user bisa melakukan navigasi, mengarahkan ya. Menelusuri, misalnya Anda browsing itu kan pakai dengan hyperlink, Anda bisa mengarahkan kemana saja ya. Terus linear multimedia, Mirna. Multimedia yang linear itu seperti apa? Ini Pak, sebuah proyek yang memungkinkan pengguna untuk duduk dan menontonnya seperti mereka melakukan film atau televisi, Pak. Ya, itu kalau persis dari sini ya. Tapi konsepnya adalah multimedia yang linear adalah multimedia yang tidak adanya kemampuan user untuk mengontrol ya apa yang ditampilkan. Ya, jadi contohnya tadi ya di bioskop. Jadi sekali lagi konsepnya ada yang interaktif, ada yang linear. Kalau interaktif, user bisa mengendalikan apa yang dia ingin tampilkan. Kalau linear, tidak ya. User hanya menonton saja gitu. Ya, seperti Anda menonton televisi, paling mengubah channel ya. Nggak bisa Anda mengubah isinya. Kemudian authoring. Nanda. Apa itu authoring? Iya, Pak. Authoring adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola elemen multimedia individu dan disediakan interaksi pengguna. Ya, jadi secara simpel, authoring tools ya, itu adalah sebuah software untuk mengelola elemen multimedia. Mengelola itu macam-macam ya, luas ya. Mengedit ya, mengelola, bisa menggabungkan, mengubah, terus menambahkan efek gitu ya. Dan disertai dengan interaktivitas. Jadi bisa mengelola dan juga memberikan interaktivitas. Oke, ya. Kemudian berikutnya nomor 6, Graphical User Interface. Novi. Apa itu Graphical User Interface? Jumlah dari apa yang diputar ulang dan bagaimana hal itu disajikan kepada pemirsa di monitor, Pak. Ya, itu secara praktis, jadi QI itu tampilan ya. Tampilan yang kita lihat sebagai user, sehingga user bisa melakukan interaksi. Jadi tampilannya ya, tampilannya. Interaksinya dengan menggunakan biasanya kalau di handphone itu kan pakai touch ya, pakai sentuhan. Kalau di laptop bisa menggunakan touchpad ya. Jadi menggunakan kursor ya. Kursor itulah yang menentukan kita bisa mengklik ya, mengklik sebuah button, mengklik sebuah gambar dan seterusnya.
Kemudian platform. Raffi. Ya, Pak. Oh, sebentar. Apa itu platform? Nih, Ya, perangkat keras dan perangkat lunak yang mengatur batasan dari apa yang dapat terjadi di multimedia. Oke. Nah, ada singkatnya hardware dan software ya, yang menentukan batas apa yang bisa terjadi pada sebuah aplikasi multimedia. Kemudian konten. Rizky. Informasi yang membuat presentasi multimedia. Ya, konten itu adalah isi informasi ya dari presentasi multimedia kita. Ya. Oke, isinya ya, informasinya gitu. Kemudian burner, Sari, atau burner digunakan untuk membaca dan membuat CD atau DVD yang berupa video, audio, atau format data. ya, jadi burner itu sebenarnya perangkat ya, bisa juga berbentuk aplikasi yang jalan. Misalnya ada Nero Burning Tools gitu ya. Nah, itu aplikasi yang digunakan untuk mengakses CD, DVD, writer. Jadi burner itu yang memburningkan data, ya data bisa macam-macam ya, ke dalam CD kosong, ya, CD atau DVD kosong yang bisa ditulis. Jadi nggak sembarang CD atau DVD, tapi sudah DVD yang writable. Writable itu bisa ditulis, bisa di burning. Nah, terakhir web browser. Wangsa. Web browser digunakan untuk melihat halaman web atau HTML dan DHTML. Ya, jadi ini aplikasi untuk mengakses halaman web. Ya. Nah, halaman web itu berbasiskan HTML dan DHTML. Jadi secara sederhana, web browser adalah sebuah aplikasi untuk mengakses halaman atau situs web. Ya. Nah, itu ya istilah-istilah dasar di multimedia yang harus kita ketahui. Nah, lebih lengkap ada di sini ya. Coba saya share lagi kitemnya. Tolong nanti yang belum tahu istilah-istilah ini. Kita tadi baru sebagian ya, ada 10 istilah ya. Ini ada authoring tools di halaman 2. Kemudian ada browser di halaman 2. Burner di halaman 10. Konten di halaman 2. Kemudian environment atau platform di halaman 2, graphical user interface di halaman 2, hypermedia di halaman 1, interaktif multimedia di halaman 1, linear di halaman 2, multimedia di halaman 0, halaman awal, kemudian platform atau di halaman 2 ya, sama dengan environment. Nah, itu baru 10 ya. Nah, jadi ini masih ada istilah-istilah lain yang bisa kita ketahui ya dari chapter 1 ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, nah saya lanjutkan. Ini di halaman e-learning juga. Nah, di sini ada slide-nya ya. Nah, ini introduction to multimedia. Nah, kalau dibuka seperti ini. Nah, ini bahas tentang multimedia secara umum dulu ya. Nah, tapi saya mau pakai seperti ini. Ini whiteboard yang saya ambil dari materi tadi ya. Nah, coba kita kembangkan lagi ya. Tadi kan istilah-istilah dasar. Nah, sekarang saya tambahkan karena di sini kita harus tahu selain elemen, pengertian elemen juga elemen sendiri luas ya. Nanti kita lihat multimedia itu tidak hanya 5 ya elemennya, sebenarnya ada banyak lagi. Nah, kemudian kita lihat juga sistem, aplikasi dan sistem. Aplikasi itu penerapannya, penerapan multimedia itu untuk apa? Nah, aplikasi itu nanti jadi tugas Anda ya di dua minggu ini ya. Jadi nanti Anda menelusuri kemudian menentukan sebuah aplikasi multimedia. Kemudian ada analisis multimedianya itu di mana gitu ya. Apakah di kontennya atau di yang lainnya. Nah, jadi Anda memberi alasan ya, menuliskan alasan-alasannya kenapa aplikasi itu Anda sebut sebagai aplikasi multimedia ya. Atau penerapan multimedia di kehidupan kita ya sehari-hari. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai beberapa pengertian dari multimedia dan hal yang lainnya. Nah, sebenarnya definisi multimedia ada banyak ya. Tadi yang pertama itu, ini yang pertama nomor 1 ini yang tadi kita bahas. Ya. Menurut Tayfon ya. Jadi setiap kombinasi teks, seni grafis, suara, animasi dan video yang dikirimkan ke kita dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronika yang lain. Nah, tapi ada juga definisi yang lain yang mengatakan multimedia adalah teknologi untuk mengumpulkan, memproses, mengedit, menyimpan, menyajikan lebih dari ya. Kalau misalnya lebih dari satu ya, lebih dari satu media pada saat yang bersamaan. Nah, jadi medianya seperti sama aja tadi ya, teks, image dan grafik itu sama ya. Kalau image lebih ke bitmap, jadi berbasis pixel, kalau grafik ke vektor. Nah, ini yang kurang di sini adalah suara ya, soundnya nggak ada. Tapi benang merahnya sama ya. Jadi kalau kita menggabungkan ya. Nah, di sini berbasis teknologinya ya, teknologinya yang digunakan untuk menggabungkan. Nah, menggabungkan berbagai elemen ya, multimedia. Kemudian definisi ketiga, nah ini sebuah mesin independen yang mampu menghasilkan atau membuat, menyajikan atau menampilkan, memproses, menyimpan, mengambil, retrieve itu mengambil informasi dalam berbagai media. Nah, ini juga ya terkait dengan media-media. Ini prosesnya, ini mesinnya gitu ya. Kemudian definisi yang lain, ini adalah aplikasi yang menggunakan sifat-sifat macam-macam ya. Yang meliputi teks, image, gambar, grafik, animasi, video, suara, termasuk percakapan, dan kebanyakan ada unsur interaktivitas. Nah, ini istilahnya ada kesamaan ya dari istilah-istilah dari pengertian-pengertian ini. Kemudian yang kelima, interaktif TV yang memiliki ratusan ya, ratusan kanal digital atau seperti TV kabel
ya. Layanan TV kabel yang dikirimkan melalui koneksi internet kecepatan tinggi. Nah, yang kelima ini sudut pandang dari perusahaan-perusahaan yang membuat perangkat entertainment ya, hiburan. Jadi dia larinya ke sistem layanan ya, service layanan TV ya. Nah, yang keenam ini definisi dari perusahaan atau vendor perangkat komputer. Jadi multimedia itu adalah sebuah laptop yang memiliki kemampuan suara yang baik, kemudian mikroprosesor yang mensupport multimedia, kemudian bisa memahami instruksi-instruksi media, multimedia ya, lainnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tergantung dari sudut pandangnya ya, multimedia itu. Nah, biasanya di kalangan pendidikan yang dipakai itu yang ini. Ya. Dipakai yang ini. Jadi multimedia itu yang tadi kita bahas tadi ya. Kemudian yang 1 ya. Jadi 1 dan 4 lah biasanya digunakan untuk mendefinisikan multimedia. Ya, sekali lagi benang merahnya sama, yaitu adanya gabungan dua atau lebih ya, 2 atau lebih media. Sekali lagi elemennya tadi ada 5 ya. Teks, gambar, video, animasi itu yang bisa kita lihat, kemudian suara yang bisa kita dengar. Ya. Nah, kemudian lebih luas lagi, media itu bisa dibagi menjadi 5. Yang elemen yang sering kita sebut tadi itu ada baru elemen persepsi ya, media persepsi. Persepsi itu terkait dengan panca indera kita. Misalnya tadi teks, gambar, video, dan animasi itu apa yang bisa kita lihat, jadi mata kita. Kemudian suara apa yang bisa kita dengar. Nah, kita punya 5 indera ya, panca indera itu panca kan 5 indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, apalagi perasa ya, dan pengecap gitu ya. Ya 5 itu ya. Nah, sementara multimedia itu hanya masih menggunakan 2 indera, yaitu penglihatan dan pendengaran. Masih ada 3 indera lagi yang belum dieksplor secara maksimal. Ya. Jadi misalnya bau-bauan, kemudian rasa ya, tekstur gitu, itu masih belum dieksplor. Jadi belum tahapnya belum komersil lah gitu ya. Mungkin di penelitian sudah dibahas, tetapi secara praktis ini belum ada ya. Nah, yang kedua representasi. Nah, kalau representasi itu terkait dengan pengkodean. Jadi misalnya teks ya, teks, kemudian suara, itu bagaimana dibaca oleh komputer. Komputer itu perangkat digital. Jadi komputer itu hanya tahunya 0 dan 1 ya, secara prinsipnya kan hanya level 2 level tegangan. 0 misalnya 0 volt atau 3 volt, 0 volt atau 5 volt gitu. Jadi hanya 2 level. Nah, sedangkan di luar, di persepsi, teks, musik gitu ya, video apa yang kita lihat, gambar itu harus dikonversi menjadi biner, menjadi 0 dan 1. Nah, disitulah berperan namanya medium representasi. Nah, jadi ada berbagai teknik pengkodean, mengkodekan dari persepsi menjadi kode biner ya. Jadi ada audio, ada musik, ada image, ada teks, ada video dan seterusnya. Nah, jadi yang representasi terkait dengan pengkodean. Nah, kemudian yang ketiga presentasi. Nah, presentasi ini terkait dengan bagaimana menyajikan dalam hubungan dengan perangkat komputer ya. Jadi ada 2 bagian di presentasi, ada yang input ya. Misalnya kita menggunakan keyboard, mouse, kamera dan seterusnya. Ada yang output ya.
Jadi display, printer, kemudian plotter, proyektor gitu ya. Kemudian juga speaker, dan seterusnya. Nah, ini termasuk output ya. Nah, yang keempat storage. Nah, storage itu bagaimana menyimpan. Jadi media penyimpan. Ya, bisa lokal, bisa juga remote. Ya. Nah, jadi Anda bisa gunakan dari yang simple, misalnya flash disk ya. Itu portable ya, bisa dipindah-pindah, bisa disimpan di hard disk, bisa disimpan di CD, DVD, Blu-ray, dan seterusnya. Bisa juga disimpan di database, ya, di dalam jaringan, ya, di perangkat komputer, tapi difungsikan sebagai database, gitu ya. Misalnya menggunakan solid state device, menggunakan tape, ya, menggunakan sejenis kaset gitu ya. Nah, itu semua medium storage. Dan yang kelima, medium transmisi. Jadi untuk mengirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini juga macam-macam, tapi ada dibagi dua ya, ada yang fisik, ada yang non fisik, ada yang wire, ada yang wireless. Jadi telepon itu kan kabel ya, fisik, jaringan, kemudian kabel listrik itu misalnya, kemudian kabel optik. Tapi ada juga yang menggunakan wireless, ya misalnya radio, menggunakan Bluetooth, menggunakan infrared, menggunakan seluler, menggunakan Wi-Fi gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi media sendiri luas ya, luas. Yang tadi kita bahas yang 5 itu hanya di persepsi. Nah, tapi kalau lebih lengkap itu bisa macam-macam ya. Bisa representasi, ini pengkodeannya, bisa presentasi, ini perangkat input outputnya, bisa storage, ini untuk penyimpanan, bisa transmisi untuk pengiriman. Nah, jadi kalau kembali ke konsep multimedia ya, multi itu banyak, media itu ke sini mengacunya ya, mengacunya ke sini medianya, maka kalau kita menggabungkan misalnya ya storage aja dengan transmisi gitu, ini sudah multimedia. Menggabungkan presentasi dengan storage itu sudah multimedia. Ya. Atau apalagi kalau kita menggunakan perception medium, ada representation, ada presentation, ada storage, ada transmisi pada aplikasi-aplikasi yang jalan di jaringan misalnya ya. Nah, itu sudah lengkap lagi multimedianya. Jadi artinya dalam kehidupan kita sehari-hari penerapannya itu sangat luas. Karena media sendiri sangat luas ya cakupannya. Jadi ada 5 kategori yang bisa dimasuki oleh media. Nah, ini kemudian aplikasi. Nah, aplikasi multimedia itu sangat luas juga. Kita bisa lihat tergantung dari bidang kehidupan ya. Di pendidikan kita lihat ini video teleconference atau pembelajaran jarak jauh ya. Seperti sekarang ini kan kita menggunakan, karena dampak pandemi kita menggunakan jaringan ya, online. Nah, itu kita bisa menggunakan kamera, menggunakan display ya. Ini kamera nih ya di sekitarnya. Jadi ini ruang kelas, ini diikuti oleh mahasiswa di dalam kelas, tapi diikuti juga oleh mahasiswa di luar kelas ya. Jadi dia menggunakan display di sini. Dosennya bisa kelihatan di sini di perangkat display. Kemudian si dosen ini diambil oleh kamera di sini. Ini ada sejumlah sudut ya, sudut kamera. Kemudian dikirimkan lewat jaringan, nanti bisa dilihat dari berbagai tempat. Nah, ini di bidang pendidikan, kemudian di bidang industri. Nah, ini otomasi di pabrik ya. Ini juga ada sistem monitoringnya. Jadi ini lokasinya di sana di pabrik, kemudian bisa dipantau dari ruangan yang jauh ya, di kantornya misalnya, sentralnya. Begitu juga di
perakitan mobil gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di medis ya, di kesehatan, ini namanya telemedicine. Jadi ini di dua tempat yang berbeda ya. Ini di ruang bedah mata ini katakanlah. Kemudian ini ada display beberapa orang menyaksikan prosesnya tidak secara langsung di ruangan. Nah, ini lebih jauh lagi gitu ya. Jadi katakanlah spesialis mata yang jauh lokasinya bisa memantau prosesnya, kemudian dia bisa memberikan advice ya, saran kepada tim yang ada di ruang bedah. Ya, jadi lihat perangkatnya ya. Di sini monitor berarti perangkat presentasi output. Ya, di sini ada kamera. Nah, perangkat presentasi input ya. Nah, di sini di ruangan ini juga ada monitor ya. Ada kamera nanti yang memantau dan seterusnya. Ada jaringan yang tidak terlihat, ada jaringan yaitu transmission medium ya. Kemudian di bidang seni dan budaya dan seni. Nah, ini penggunaan teknologi multimedia. Ini ada layar besar ya. Ini ada display. Kemudian hasil karya seninya bisa ditampilkan. Bisa diperbesar, bisa dilihat lebih detail gitu ya oleh pengunjung. Ini perangkat presentasi input, presentasi output ya, karena monitor. Kemudian bisa ada suara-suara yang ditampilkan, dibunyikan di ruangan gitu ya. Nah, ini contoh di teknologi hiburan, immersive display dan seterusnya. Terus di game dan hiburan. Nah, game adalah contoh aplikasi multimedia yang paling interaktif ya. Karena si pengguna game, si pemain game itu bisa berinteraksi secara real time dengan aplikasinya. Bahkan sekarang kan eranya multiplayer games ya, atau e-sport gitu ya dan sejenisnya. Nah, itu kan menggunakan jaringan untuk main gamenya. Jadi ada banyak media yang dipakai ya. Selain media grafis, media suara, media video, media animasi, juga ada jaringan. Jadi transmission ya, transmisi medium. Kemudian ada presentation-nya, pakai monitor. Ada konsolnya ya, itu input ya. Jadi presentation-nya input. Ada kamera gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini di video on demand ya, aplikasi sekarang udah sering lazim banyak platform OTT ya, over the top. Jadi aplikasinya berjalan di internet ya untuk video on demand. Jadi misalnya Netflix gitu ya, Disney Plus, Amazon Prime, kemudian Apple dan seterusnya, itu menggunakan internet, jaringan internet sebagai medium transmisi dari kontennya. Ya. Kontennya video-video ya, film-film gitu, seri-seri, film-film seri atau video-video seri, web series dan seterusnya. Kemudian mobile app. Nah, ini juga sudah lazim di dunia sekarang ya, dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia di app market ya, kita bisa menjalankan berbagai aplikasi mobile. Kemudian, nah ini di perangkat, ini sebenarnya presentasi input ya, input dan output sekaligus. Di sini karena di sini bisa dilengkapi dengan kamera, bisa dilengkapi dengan display gitu, dan perangkat sensor dan seterusnya. Dan yang terakhir ini mengenai sistem. Jadi sistem multimedia adalah sistem yang mampu memproses data dan aplikasi multimedia ya. Data itu data dia kontennya ya, konten multimedia yang biasanya kombinasi dari 5 elemen dasar. Kemudian aplikasi tadi penerapannya ya di berbagai bidang. Nah, jadi sistemnya yang mampu menangani itu, memproses itu semua adalah namanya sistem multimedia. Nah, karakteristiknya dia bisa memproses, menyimpan, membangkitkan, memanipulasi
kemudian menyusun ulang informasi multimedia. Nah, jadi sistem multimedia itu harus punya kemampuan yang tinggi ya, karena dituntut bisa memproses, menyimpan, dan seterusnya. Nah, apa karakteristiknya? Ada 4 karakteristik dasar dari sistem multimedia. Pertama, harus dikendalikan oleh komputer. Ya, computer control. Jadi nggak bisa pakai perangkat yang tidak berbasis komputer. Nah, komputer dalam arti luas ya. Ingat, komputer itu sekarang jangan dibayangkan hanya komputer yang ada di meja ya. Komputer itu bisa laptop, bisa handphone, bisa smartwatch, bisa tablet, bisa macam-macam. Karena di dalamnya adalah komputer-komputer kecil atau komputer yang memiliki ukuran kecil tapi fungsinya sama komputasi. Nah, kemudian kedua, terintegrasi. Jadi saling terpadu ya. Baik aplikasi, data, kemudian jaringan, storage, dan seterusnya. Jadi ini terintegrasi. Kemudian informasi yang ditanganinya dibuat dalam digital. Semua harus digital. Komputer adalah perangkat digital. Kalau nggak digital, dia nggak bisa proses. Harus di-convert menjadi digital. Dan yang terakhir, biasanya adalah interaktif. Ya. Nah, jadi itu ciri-ciri utama dari sistem ya. Jadi pertama ini computer control, kedua integrated, ketiga digital ya, keempat interaktif. Nah, kalau ciri-ciri itu ada, nah kita bisa mengatakan itu adalah sebuah sistem multimedia. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya belum ada, Pak. Ada ya. Oke ya, itu sebagai pengantar saja ya untuk hari ini. Karena saya harus join rapat ini. Nah, jadi selanjutnya silakan Anda baca dulu ya. Baca materinya tadi. Ada 3 file, silakan dibaca. Nah, nanti untuk minggu depan atau mulai dari sekarang ya, Anda menelusuri ya, mencari sebuah aplikasi multimedia ya. Terserah di bidang apa saja, bisa di pendidikan, di industri, di hiburan. Misalnya Anda mau bahas tentang yang up to date sekarang, misalnya tentang metaverse ya. Nah, apa sih itu metaverse? Nah, coba analisis dari sudut pandang dari sisi multimedianya ya. Jadi misalnya kontennya apa, kemudian media-media lain apa gitu ya. Apakah presentasinya, representasinya, kemudian storage-nya, kemudian transmisinya, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti minggu depan Anda buatkan presentasinya. Ya. Jadi minggu depan Anda siapkan presentasi tentang aplikasi tadi ya. Misalnya tentang tentang augmented reality, tentang virtual reality, tentang mixed reality gitu ya. Nah, jadi silahkan dicari. Nah, kemudian analisis, apakah ini aplikasi multimedia? Multimedia bukan, kemudian kontennya apa gitu. Jenis medianya apa? Menurut 5 tadi ya, 5 kategori. Oke. Ya, jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Saya akan akhiri
Ya. Mohon maaf Pak, mau nanya. Ini Ya. untuk presentasinya per kelompok apa mandiri ya Pak? Per kelompok. Jadi setiap tugas itu per kelompok. Oke baik Pak. Ya. Terus untuk minggu depan online atau offline Pak? Kita online dulu. Oke Pak. Ya. Ya, Kalau terima nggak kasih, Pak. diumumkan, masih defaultnya adalah online ya. Nanti kalau offline pasti akan diumumkan. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri aja ya. Nanti ada waktu masih, Anda silakan mendiskusikan. Anda boleh pakai ruangan ya. Kalau mau, Anda boleh pakai ruangan. Tadi kan saya sudah siapkan desk-nya. Coba saya share lagi. Nah, sampai dicek ya apakah betul nama-namanya. Nah, nanti D1 untuk kelompok 1 ya. Fidelia, Sari, dan Ahmad. D2 untuk Azahra, Fatih, Rizky, Asrul. D3 untuk Aditya, Nabila, Wangsa, dan Indah. D4, Desi, Novi, Raffi. D5, Andafa, Mirna, Jilan. 6, Nurul, Nanda, Ilham. D7, Bagas, Faiz, Emil. Ada yang salah nggak di sini? Benar, Pak. Udah cocok ya. Nah, jadi nanti silakan masuk ke ruangan masing-masing, ke D1 untuk kelompok 1 dan seterusnya. Nah, jadi nanti Anda bisa diskusi di masing-masing kelompok ya. Anda mau cari apa tentang aplikasi multimedianya. Oke ya, itu saja dari saya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan ya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Oke.